mengundang semuanya kita sambil bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ucaplah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya Allah yang baik, ya sungguh baik. Sebelum kita masuk ke pujian penyembahan kita, saya mau mengajak setiap teman-teman yang memiliki kerinduan untuk kita menabur di tempat ini. Kalian bisa kirim melalui nomor OVO yang tertera di layar teman-teman semua. Dan kiranya taburan teman-teman bisa menjadi berkat bagi kita semua, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Kita mau satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu kepada kami sungguh luar biasa. Tidak dapat kami selami Tuhan setiap kasih-Mu atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami generasi-Mu Tuhan, ingin menjadi anak-anak muda yang gemar untuk memuji, gemar untuk menyembah-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan, dan kami bisa kembali Tuhan untuk merasakan setiap janji-janji-Mu atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, dan boleh tergenapi atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Tercengang dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
Shalom, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Senang sekali Kak Santoso berjumpa lagi dengan teman-teman semua di anak-anak muda Youth Tour Generation. Kak Santoso harap semua dalam kondisi tetap sehat dan diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini bagi kami, menyertai kami dari segala virus, bakteri, dan penyakit yang menular, menjauhkan kami dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami renungkan sepanjang jam ini Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berkati Youth Tour Generation dan para pendengar yang lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya dosa, saudaraku ya, tentang dosa, dan tentunya tidak akan bisa langsung selesai hari ini, tentunya akan disambung dengan sesi-sesi berikutnya. Nah, sebelumnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa dosa itu sesuatu yang apa ya istilahnya fatal gitu ya. Memang fatal, dosa, upah dosa ialah maut. Nah, tetapi pada hari ini kita akan mempelajari dosa itu apa, saudaraku ya, sehingga teman-teman semua yang di sini mengerti arti dosa dan apa aja yang mesti kita hindari dan apa saja yang harus kita tidak lakukan gitu ya, supaya tidak masuk di dalam kategori dosa. Nah, saudaraku, dosa kalau di dalam perjanjian baru, kata dosa di dalam bahasa aslinya digunakan kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak kena sasaran atau meleset, tidak sesuai dengan rencana, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, saudara aku kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita meleset ini apa? Apa yang dikatakan meleset? Kenapa kita dikatakan meleset? Nah, kita belajar dulu dari orang-orang perjanjian lama, saudaraku, yaitu orang-orang Israel. Oke. Kalau kita buka pelajari firman Tuhan hari ini, yuk kita buka bersama-sama ya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, ya, Ulangan 28 ayat yang ke-15. Nah, ini ayat ini sangat umum dan bahkan sering dikhotbahkan, dan ini ayat ditakuti, saudaraku ya, tentang kutuk. Karena dosa meleset dari rencana Allah mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita pelajari. Nanti kita akan sambung terus sampai ke mengenai kutuk, saudaraku ya. Kita akan mempelajari terus dosa itu apa, kemudian kutuk itu apa. Nah, kita akan terus berseri ini. Oke, kita akan baca dulu Ulangan 28 ayat 15. Sudah ketemu? Kita katakan amin. Oke ya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, hendaknya kita tidak salah mengerti pengertian tentang kutuk. Banyak orang mengerti bahwa kutuk itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mistis gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan supranatural gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita pelajari pada hari ini kutuk itu apa, dosa itu apa. Nah, tapi pertama kita akan mempelajari dosa. Nah, saudara, dosa seperti tadi di dalam perjanjian lama itu memiliki pengertian bahwa meleset, ya, meleset dari rencana Allah, tidak seperti dengan pikiran dan perasaan Allah, itu meleset.
Nah, di perjanjian lama dihubungkan dengan kutub. Betul, saudaraku, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 ini, orang-orang Israel itu memiliki yang namanya hukum Taurat. Peraturan-peraturan. Dan teman-teman harus tahu, orang Israel, orang Yahudi, dia memiliki hukum Taurat itu tidak hanya sekedar hukum Taurat yang kita kenal, yang selama ini kita pelajari, yaitu hanya 10 hukum. Ternyata kalau kita pelajari secara seksama, kitab Taurat, dari kitab Kejadian sampai dengan Imamat, Ulangan, gitu ya, mencakup, menuliskan, mencantumkan hukum Taurat itu tidak hanya 10, saudara, maaf ya, tetapi ada kurang sekitar 613 hukum. Nah, hukum apa ini maksud di dalam kitab Taurat ini? Ada 613. Hukum Taurat yang berjumlah 613 itu mencakup atau termasuk di dalam hukum Taurat itu yang 613 itu berisi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Allah, manusia dengan Allah, bagaimana hidup penyembahannya orang Israel dengan Allah, bagaimana mereka mempersembahkan persembahan korban bakaran, korban persembahan itu kepada Allah, bagaimana ibadah mereka, bagaimana penyembahan mereka. Kemudian hukum yang 613 juga mencakup hubungan manusia dengan manusia, bagaimana bisa mengasihi orang, bagaimana berhubungan dengan yang saling mengasihi, hukumnya mencuri itu apa, membunuh itu apa. Kemudian mencakup hukum tentang hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya, termasuk tanah, tanaman, termasuk hewan. Jadi 613 ini lengkap, saudaraku. Nah, hukum Taurat yang 613 ini, kalau bangsa Israel benar-benar taat mengikuti hukum Taurat itu secara lurus, tidak meleset, tidak amartia gitu maksudnya, tidak meleset, maka hidupnya akan diberkati. Oh iya, benar. Contoh paling gampang ya, di hukum Taurat itu dituliskan janganlah makan makanan yang haram. Pada saat engkau makan makanan yang haram, itu bukan artian terus mendadak kamu mendapatkan kutuk gitu ya, mendapatkan sesuatu hukuman kutuk yang supranatural, kamu misalnya disambar petir atau enggak. Kalau engkau makan makanan yang tidak halal atau makanan yang haram, babi contoh ya, diharamkan, maka pada waktu kamu makan dagingnya, kamu bisa sakit. Kalau sekarang kita makan daging babi sebanyak-banyaknya, apa yang terjadi, saudaraku? Kolesterol tinggi, darah tinggi, ya kan? Kemudian apa lagi? Misal contohnya lagi, mencuri. Pada saat orang Israel mencuri, maka mengakibatkan kerugian. Nah, pada saat memukul orang misalnya, itu diatur semua hukumnya. Maka orang Israel harus tunduk dan taat kepada hukum Taurat ini. Pada saat orang Israel menuruti hukum Taurat, maka mereka diberkati dan tidak masuk di dalam kutuk. Kutuk di sini bukan artinya supranatural, saudara ya. Kutuk di sini adalah pendisiplinan Allah, hukuman Allah. Karena kamu melanggar. Coba kamu mengikuti hukum Taurat, tanahmu pasti subur. Contoh ya, ada satu lagi hukum Taurat yang menarik. Pada tahun tertentu, semua tanah yang sudah digarap oleh orang-orang Israel harus berhenti digarap. Artinya tanah itu dibiarkan sedemikian rupa, dibiarkan aja, nggak usah diolah, nggak usah dicangkul, nggak usah diapain, diemin aja selama beberapa saat. Tujuannya apa? Supaya tanah ini
memiliki kesempatan untuk menghijaukan kembali. Mereka orang bilang itu, mereka bisa menyiapkan kesuburan sendiri secara otomatis, alami, saudaraku. Ini tanah loh. Nah, kalau orang Israel tidak nurut, meleset, maka apa yang terjadi? Ini tanah itu digarap terus tanpa istirahat. Apa yang terjadi, saudara? Tanah itu lama-lama hancur, nggak bisa menghasilkan. Benar apa kata Tuhan? Terkutuklah engkau di ladang. Betul, karena ladang tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Kamu tidak nurut firman Tuhan. Nah, di perjanjian lama juga sama. Kalau ingin kita main-main dengan alam, ya kan, sekarang jelas ya, perut bumi dibor, diambil minyaknya, diambil terus, gasnya diambil, lama-lama hancur bumi ini. Akhirnya jadi terkutuk, seperti terkutuk, padahal bukan kutukan, itu merupakan hukum tabur tuai. Dosa itu adalah kemelesetan. Misal contoh, kalian mau belajar mau ulangan tapi nggak belajar, terus dapat nilai jelek, terus jangan bilang dikutuk kebodohan, bukan. Itu meleset, kamu meleset, kita berdosa, meleset. Yang harusnya kita belajar, jamnya kita belajar ya belajar, jamnya kita istirahat. Ada yang jam istirahat kita pakai untuk main game, begadang. Yang kerja ya kerja mati-matian sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, sampai badannya hancur, rusak, sakit. Kemudian datang ke pendeta, tuh om atau Pak Pendeta, tolong doakan saya lepas dari kutuk sakit penyakit. Nggak bisa. Itu bukan kutuk, itu meleset. Kita perlu mengistirahatkan tubuh kita. Kita perlu belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Kita perlu kerja yang rajin untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Kita perlu tunduk dan hormat kepada orang tua supaya apa? Hubungan kita dengan orang tua tidak jelek. Sampai ada kata-kata begini dari orang tua, dasar kamu anak nggak tahu diuntung ya, hidupmu akan melarat. Itu bukan kutukan, itu keselnya papa mama kita. Kenapa? Kita meleset, kita malas-malasan, disuruh mandi nggak mau, suruh bekerja nggak mau, suruh belajar nggak mau, santai-santai main game, udah foya-foya. Benar, nanti kalau kita dewasa, omongan orang tua yang tadi, kamu akan melarat. Kalau kita malas dari sekarang, benar-benar melarat loh. Itu bukan kutukan. Itu karena memang dasarnya kita meleset, kita malas. Itulah dosa, saudara. Jadi dosa itu tidak hanya sekedar kita nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati masuk neraka. Upah dosa ialah maut, betul. Tetapi dosa pun juga meleset dari segala rencana Allah. Maka teman-teman, ayo Kak Santoso ajak kalian untuk mulai membenahi diri. Kalau jamnya kamu bekerja, sekolah, belajar yang benar. Bantuin papa mama yang kerja, yang punya usaha. Puji Tuhan loh, kamu punya papa mama yang punya usaha. Manfaatin dari sekarang. Belajar. Membantu orang tua. Belajar bisnis. Ya kan? Jangan malas-malasan, meleset kamu nanti, ya kan? Terus orang pacaran, putus, nyambung lagi, terus, aku kena kutuk, kutuk melajang nih, kutuk bujangan, nggak kawin-kawin, nggak laku-laku. Lo bukan, itu karena kamu tidak bisa menjaga sikap kamu terhadap pasanganmu. Akhirnya pasanganmu malas sama kamu, kesel. Janjian gak pernah ditepati. Maaf, pacaran kelewatan waktunya. Kemudian kelewatan perbuatannya. Peluk cium. Belum saatnya. Pasangan takut. Akhirnya putus. Pacaran lagi, nanti putus lagi. Nyambung lagi, putus lagi. Pacaran lagi, putus lagi. Karena dasarnya kita meleset. Itu dosa.
Oke teman-teman ya, jadi Kak Santoso harap kalian semua bisa mengerti. Ini awal saudaraku ya, dosa ialah meleset, hamartia. Oke, nah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang asal berbuat apa aja yang suka-suka gua. Enggak bisa. Oke, kita dituntut hidup kudus seperti Bapa punya hidupnya kudus, rencana Tuhan. Ya, tidak bercacat celah. Apa yang tidak bercacat celah? Kalau orang Israel harus nuruti hukum Taurat 613. Kita apa? Kita harus mengikuti gaya hidup Kristus yang ada tertulis di dalam kitab kita, Alkitab kita, yaitu di Perjanjian Lama, gaya hidup Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita tidak meleset, teman-teman, tidak berdosa. Oke, Kak Santos akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan, ya. Nanti kita membahas tentang kehilangan kemuliaan. Oke, Kak Santoso tetap menganjurkan, menghimbau teman-teman semua tetap dalam protokol kesehatan. Jangan suka, tetap di dalam protokol kesehatan. Banyak sekali kasus-kasus baru. Oke, jangan mencobai Tuhan. Berhikmatlah kita. Oke ya. Kemudian yang belajar, ayo tetap semangat belajar. Ingat, tugasmu adalah belajar. Yang bekerja, ayo bekerja. Yang bantuin papa mama kerja, ayo bantuin papa mama kerja. Oke, hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan supaya tidak meleset. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Sekaligus kita akan akhiri ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan berkat Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk tidak meleset. Ajarkan kami tidak hamartia Tuhan. Ajarkan kami tidak berdosa. Seperti orang Israel yang menuruti hukum Taurat, maka akan mendapatkan berkat-Mu. Pada saat mereka meleset, maka kutuk akan mereka terima. Demikian juga dengan kami. Kami tidak menerima kutuk, sebab kutuk sudah dipatahkan oleh salib Yesus. Tetapi kami tidak mau meleset Tuhan. Kami mau kudus, kami mau suci, kami mau layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk menerima firman Tuhan. Memberkati Tor Generation untuk pengurus dari ketua dan staf yang ada, juga jemaat-Mu, juga untuk gembala sidang kami, Om Denny beserta dengan keluarga. Memberkati kami semua. GBI Pamulang 2 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kedua orang tua kami, usaha, toko, pekerjaan kami. Bagi mereka Tuhan berikan kesehatan. Sertai kami semua, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Turunkan berkat-Mu dari Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke. Satu, saya mau ingatkan, Kak Santoso tadi lupa, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kegagalan kita, ingat ya, kegagalan kita, sakit penyakit yang kita alami, kerugian yang kita alami, itu bukan karena kutuk. Oke, ya, kutuk sudah dipatahkan dan dihancurkan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus, sudah dihapus semua. Tapi kalau misalnya, Kak, saya masih gagal, keluarga kami kok gagal terus, usaha kami gagal terus, itu bukan karena kutuk. Itu karena ada dua kemungkinan. Satu, karena Tuhan izinkan untuk memproses hidupmu supaya semakin hebat di tangan Tuhan, sabar dan tekun. Yang kedua adalah, itu adalah kelemahan kita, seperti tadi ya, meleset dari melakukan rencana Allah. Itu bukan kutuk, oke? Tetapi hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur? Kau tuai. Kamu malas belajar, kamu tuai, sekolahmu hancur. Kebodohan. Kamu malas bekerja, menuai kemiskinan. Kamu tidak bisa jaga mulut, menuai pertentangan, pertikaian yang berantem. Hati-hati. Oke, jangan meleset.
Sampai ketemu minggu depan, kita bahas lagi tentang kutuk dan dosa. Luar biasa ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.